Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi sahabat rohani. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari surat Rasul Paulus yang kedua ke jemaat Korintus. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, adakah orang yang mau hidup miskin? Miskin dalam arti tidak memiliki harta materi yang ada di dunia ini? Pasti kita menjawabnya tentu tidak. Semua orang berlomba-lomba ingin menjadi kaya. Semua orang beradu untuk hidup mapan dan berkecukupan. Tidak ada orang yang mau hidup susah dan melarat, apalagi sekarat. Jemaat di Makedonia saat itu mengalami kesusahan. Hidup mereka miskin dan melarat, bahkan sangat miskin. Itu sebabnya Rasul Paulus berinisiatif untuk mengumpulkan dana sosial untuk jemaat di Yerusalem, untuk membantu jemaat Makedonia, dan mereka sangat terberkati dari pelayanan kasih Paulus. Namun Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, jemaat Makedonia tidak mau selalu dibantu dan dikasihani. Artinya mereka tidak mau ketergantungan dari bantuan yang disampaikan oleh jemaat Yerusalem. Mereka menyadari bahwa kasih Tuhan Yesus terhadap mereka telah membuat mereka terdorong juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Harus keluar dari penderitaan, kemiskinan, kesengsaraan itu. Mereka juga ingin menjadi orang yang berbelas kasih, walaupun sesungguhnya membutuhkan belas kasihan juga. Sebab mereka telah melihat bahwa Yesus sendiri karena kasihnya kepada dunia ini, maka Ia rela menjadi miskin, sekalipun sesungguhnya Ia kaya. Miskin dalam arti bukan soal harta dunia. Yang Yesus rela sengsara menanggung dosa dunia supaya kita menjadi kaya di dalam iman dan pengharapan dan kasih. Oleh karena kemurahannya, atas dorongan itulah maka jemaat Makedonia yang juga hidup miskin tapi selalu mau memberi, tapi selalu mau berpengharapan dalam Yesus. Mereka tidak mau menjadi orang yang selalu dikasihani atau dibantu, tetapi mereka menjadi orang yang memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pengorbanan Yesus menjadi dasar kita juga untuk mau berkorban bagi sesama dan bagi orang lain. Merelakan apa yang ada pada kita untuk dinikmati orang lain. Paling tidak berbagi apa yang kita miliki sedikit untuk orang lain yang membutuhkannya. Kita tidak harus menghabiskan semua isi tabungan kita, deposito kita, atau memberi semua yang ada pada kita sampai kita menjadi miskin. Tetapi Allah ingin melihat kerelaan dan keikhlasan kita dalam pelayanan kasih. Sebab hati yang tulus dan ikhlas yang menolong orang lain, membantu orang lain, itulah yang telah membuat kita menjadi kaya dalam pelayanan, kaya dalam iman, kaya dalam kasih, bukan dari seberapa besarnya pemberian kita. Maka pelayanan kasih kepada sesama akan menjadi berkat dan kita akan diperkaya dalam segala hal. Itulah pertumbuhan iman
dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk kami senantiasa mau Tuhan berbagi, saling menolong satu dengan yang lain bagi orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan dari setiap orang yang mau menolong orang lain yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk saling memperhatikan, saling menolong antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Amin.